teman-teman, selamat hari Minggu. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Jangan main HP sendiri dan siapkan hati untuk mengikuti ibadah ya. God bless you. Aduh, susah banget sih. Di Alkitab kan Tuhan Yesus bisa ngerubah air jadi anggur. Aku kan mau ngerubah air ini jadi boba. Kok nggak bisa-bisa ya? Adik-adik, kira-kira Miss Foni bisa nggak ya ngerubah air ini jadi boba? Aduh, ya nggak bisa lah Miss Foni. Di Alkitab itu Tuhan Yesus melakukan mujizat buat menolong pernikahan yang ada di Kana. Nah, kalau Miss Foni ngubah air jadi boba kan itu diminum sendiri. Tapi loh, aku ini kan anak Tuhan. Anak Tuhan itu kuat dan hebat. Iya, bener sih. Tapi adik-adik, bisa nggak ya Miss Foni ngerubah air jadi boba? Ya udah, kalau gitu ayo kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu ya. Yuk adik-adik, sama-sama kita memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa namanya yang paling kuat? Yesus kita adalah Allah yang paling kuat, paling hebat, paling perkasa. Ayo adik-adik, sama-sama kita memuji Tuhan lagi ya. Kita nyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa,
anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Tadi Miss Foni ada-ada aja ya mau menirukan Yesus yang merubah air menjadi anggur. Nah adik-adik, yuk kita simak kisah Yesus membuat mujizat pertamanya. Ini adalah hari yang bahagia. Pasangan muda akhirnya menikah. Suami dan istri serta keluarga dan teman-teman semua berbahagia di tempat pesta. Di tengah-tengah undangan ada Yesus, Maria ibu Yesus, dan beberapa murid Yesus. Karena ini adalah acara pernikahan, semua orang sangat bahagia dan tidak ada yang berpikir kalau ada hal buruk yang akan terjadi. Minuman utama yang disajikan pada pesta itu adalah anggur. Dan ternyata tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Kalau tidak ada yang dilakukan, maka sebentar lagi pesta akan berakhir dengan rasa malu bagi suami istri itu. Karena Maria ibu Yesus merasa kasihan kepada pasangan itu dan keluarganya, maka ia memanggil Yesus dengan harapan Yesus akan melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Tentu saja Yesus bisa melakukan mujizat dan menyelamatkan pesta pernikahan itu. Tapi Yesus ingin Maria tahu bahwa Yesus itu harus melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendaknya. Lalu Yesus bertanya dengan sopan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum datang." Kemudian Maria menjawab dengan berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di sana, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di sana ada 6 tempayan yang besar yang sudah hampir kosong. Sebelumnya tempayan ini digunakan sebagai tempat air agar tamu-tamu bisa membersihkan diri mereka. Yesus menunjuk tempayan-tempayan itu dan kemudian berkata kepada pelayannya, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan semua mengisi tempayan itu sampai penuh. Kemudian Yesus berkata, "Sekarang ambillah sedikit dan bawa ke pemimpin pesta." Tentu saja pelayan itu bingung dan agak ragu membawa air kotor kepada pemimpin pesta. Namun pelayan-pelayan mematuhi Yesus seperti yang sudah dikatakan oleh Maria. Dan mereka membawakan air itu kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mencoba minum sedikit, mengecap-ngecap dan merasakan minumannya. Dan berkata kepada pelayan itu, "Ini anggur yang kualitasnya sangat bagus." Yesus sudah merubah air biasa menjadi anggur. Kemudian pemimpin pesta itu berkata, "Biasanya setiap orang menghidangkan anggur yang baik dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Tamu-tamu semua sangat senang dan mereka semua setuju itu adalah anggur yang paling enak. Dan pesta pernikahan pun berlanjut dengan sukacita. Hanya sedikit orang melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya beberapa murid-murid Yesus dan Maria yang melihat mujizat ini. Dan karena mujizat ini, murid-murid tahu bahwa Yesus lebih dari sekedar guru, tapi juga adalah Mesias
yang ditunggu oleh dunia ini. Adik-adik, kita sama-sama sudah dengar kisah mujizat pertama Yesus, yaitu merubah air menjadi anggur. Nah, apa sih yang kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur adalah mujizat. Tanpa membutuhkan bahan apapun, Ia bisa melakukan mujizat. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita bisa juga melakukan hal yang tampak mustahil, memiliki damai sejahtera, memiliki hati yang mengampuni. Yang kedua, Yesus mengubah pesta pernikahan dengan menunjukkan kasih-Nya. Bukan hanya kehadiran Yesus membawa bahagia, namun juga mujizat luar biasa yang terjadi. Ingat adik-adik, bahkan di hal kecil pun Tuhan memahami kita. Ia peduli. Yang ketiga, Yesus mengubah iman para murid-Nya. Melihat mujizat, ternyata iman murid-murid Tuhan semakin bertumbuh. Iman kita pun timbul dari mendengarkan kisah ini di dalam Alkitab. Amin. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Ajarilah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan bisa menjadi anak yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Eits, jangan kemana-mana dulu. Habis ini ada aktiviti seru. Yuk kita sama-sama buat aktivitinya ya. Shalom. Shalom adik-adik, happy Sunday, senang sekali bisa bertemu adik-adik lagi. Nah, tadi sudah sama-sama mendengarkan firman-Nya ya. Wah, keren banget, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertamanya mengubah air menjadi anggur. Yuk kita sama-sama kita membuat aktivitinya. Pertama, adik-adik cari gambar bisa di internet atau dimanapun gambar kendi. Gambar kendinya bebas, adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya. Gambar kendinya jangan lupa di print out seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik siapkan buffalo berwarna merah dan juga berwarna biru. Di sini buffalonya bertujuan warna biru menggambarkan air dan warna merah menggambarkan anggur. Nah, setelah itu adik-adik bisa tempelkan hasil print out kendi ke buffalo masing-masing seperti ini. Warna biru dan warna merah. Lalu digunting. Nah, setelah itu bila sudah menjadi seperti ini, gambar kendi pertama, air yaitu berwarna biru dan juga warna merah yaitu anggur, adik-adik tempelkan jadi satu bersamaan seperti ini. Nah, di sini supaya makin bagus, adik-adik ambil lem, bisa double tip, bisa lem cair, adik-adik tempelkan di setiap pinggiran sisi dari kendi yang adik-adik sudah buat. Contohnya seperti ini. Di sini Miss ambil berwarna merah. Miss mengambil double tip sedikit. Ditempelkan di daerah sebelah sini, di pinggiran sebelah sini. Karena warna merah menggambarkan anggur, kita tempelkan di bagian terakhir. Tempelkan pada warna biru. Nah, lakukan hal yang sama untuk lembaran berwarna biru. Dan tempelkan gambar kendi yang tadi sebagai halaman pertama. Nah,
Aktivitasnya akan terlihat seperti ini. Jadi awalnya kendi yang berisi air berubah menjadi anggur. Yeay! Sekian aktivitas dari kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye!